Aku di atas bahagiaku. Pagi ini akan kuceritakan kepadamu. Aku adalah seorang anak perempuan yang sudah kenyang dengan kisah ini. Hidupku hanya untuk ibu. Ibu adalah orang tua tunggal yang membersamaiku di setiap harinya. Lantas, kemana ayah? Ayahku pergi untuk selama-lamanya sejak umurku 7 bulan di dalam rahim ibu. Aku dibesarkan dalam pangkuan ibuku yang tangguh. Ia adalah si pedagang kerupuk keliling. Aira, anak ibu, kamu yakin membantu ibu? Nanti sekolahmu terganggu loh nak. Hari ini kamu juga ulangan kan? Ibu, percayalah, Aira berjanji akan membagi waktu antara membantu ibu dan mempertanggungjawabkan kewajiban sekolah. Terima kasih sayang, doa ibu menyertaimu selalu. Sama-sama ibu, aku pamit ya. Ya Allah, panjangkan umurku. Aku ingin melihatnya bahagia lahir dan batin. Suasana pagi dalam perjalanan ke sekolah di gerbang sekolah. Aira berjalan dengan penuh semangat sambil menjinjing barang dagangannya. Tanpa rasa malu, ia terus melangkah. Tiba-tiba, langkahnya diberhentikan oleh segerombolan teman-teman sekelasnya. Tanpa ia sadar, mereka akan mengakhiri langkah Aira dengan luka. Iya nih, kamu bawa apa tuh? Mau cari perhatian guru-guru lagi? Iya dong, masa enggak? Kalian mau nyobain kerupuk yang dibikin ibuku? Apa? Kerupuk? Ya Allah, kalian sadar nggak? Ini jahat. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga kerupuk ini dengan baik. Ibu udah nggak tidur untuk menggoreng kerupuk ini. Aku malah menghancurkannya. Pukul 7.00 di taman sekolah. Sambil manyun, Aira berjalan menuju taman sekolah. Ia duduk di kursi taman sambil membuka buku catatannya untuk mengulang materi pelajaran yang akan diulangan hari ini. Sembari menunggu bel tanda masuk. Dari kejauhan, ternyata ada teman-teman nakal yang sering menjahati, sedang asyik memantau. Ada hal buruk terjadi lagi untuknya. Kini Aira kembali dikelilingi lagi oleh mereka. Mau ngapain lagi kamu, ha? Sini bukunya, aku pinjam. Akan aku doakan kalian cepat mendapatkan hidayah. Terima kasih sudah berhasil jahatin aku. Pukul 12.00. Bel pulang sekolah berulang dengan hati yang gelisah. Teringat ibunya. Ia tak membawa pulang hasil untuk ibu. Di lain sisi, Aira pulang dengan lega karena sudah membawa pulang tanggung jawabnya untuk ibu. Nilai ulangannya hari ini cukup baik. Aira pun terus menatap kertas hasil ulangannya. Tanda ia bersyukur akan janjinya kepada ibu. Ibu sudah menunggunya di depan teras rumah. Dengan wajah yang sumringah tersenyum, ia menyapa anak gadisnya dengan pelukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Ibu sudah makan? Belum Aira, ibu tunggu kamu. Kamu kenapa nak? Ibu, aku sudah mengecewakanmu. Maafkan
Ibu tahu, alhamdulillahnya aku bisa bawa pulang kabar gembira untuk ibu. Nilai ulanganku hari ini konten 100. Yeay! Syukurlah, ibu lega mendengarnya. Ibu gak sedih kalau kuku ibu hancur berantakan. Tapi, ibu akan selalu sedih kalau anak ibu tersayang ini yang kenapa-napa. Bu, aku rindu sosok ayah. Kenapa harus aku yang hidup tanpa kasih sayang ayah? Kadang-kadang aku iri pada teman-temanku, diantar jemput dan dicium keningnya oleh ayah mereka. Sedangkan aku cuma punya ibu. Akhirnya anak perempuan terjadi ibu, sini mendekat. Di atas langit masih ada langit. Kita bersyukur, Allah itu masih sangat menyayangi kamu dan ibu. Buktinya, kamu punya ibu dan ibu punya kamu. Masuk kamar, bersihkan dirimu, nak. Aira masuk ke kamarnya. Ia duduk melamun sambil meratapi. Lalu ia melihat foto pajangan ayahnya. Ia memeluk erat-erat foto itu. Di benaknya terucap kerinduan yang sangat mendalam. Ayah, aku rindu. Bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya ku di matamu. Jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Menjadi perempuan dewasa yang mandiri. Ia telah menyelesaikan alma mater terakhirnya di kampus ternama yang ada di ibu kota Banda Aceh, yaitu Universitas Syiah dengan predikat umum. Tak ingin membuang waktu, Aira memberanikan diri untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Hingga akhirnya ia pun melamar pekerjaan di salah satu perusahaan ternama yang ada di kota Lutmawi, yaitu PT Terta Arunggas. Hari ini, Aira terpanggil untuk melakukan tes wawancara. Ia mulai terasa gelisah dan takut. Namun, ia berusaha untuk menjadi Aira yang tenang dan santai. Karena ia percaya ada doa ibu bersamanya. Pukul 8.00 di ruang wawancara kerja. Perlahan-lahan Aira menutup pintu. Ia berusaha melawan rasa grogi dalam dirinya. Berkeringat dingin, itu sudah pasti. Seraya ia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati. Aira pun merubah wajahnya yang panik dengan tersenyum. Silakan masuk. Baik ibu, silakan duduk. Bagaimana kabar ibu? Sehat? Alhamdulillah sangat sehat, Pak. Sebelum sini, ibu pernah melamar pekerjaan di tempat lainnya? Benar, Pak. Apa motivasi ibu ingin bekerja di sini? Ini pengalaman pertama saya. Saya memilih bekerja di sini selain untuk mengembangkan skill, juga ingin membanggakan ibu saya. Ada apa dengan ibunya, ibu? Ibu saya hanya seorang penjual kerupuk, tetapi ia sudah berhasil mendidik saya
hingga seperti ini. Saya ingin membuktikan bahwa anak penjual kerupuk juga bisa bekerja dengan baik di PT Ternama. Bagaimana cara ibu membuktikan ke saya kalau ibu mampu bekerja dengan baik dan menunjukkan kredibilitas ibu di sini? Saya akan berusaha menjaga waktu, disiplin, dan menjadikan pekerjaan sebagai prioritas utama. Baiklah, karena ibu sudah sangat meyakinkan hati saya, selamat. Ibu sah menjadi bagian dari perusahaan kami. Selamat bergabung, semangat terus, berjuang yang terbaik untuk perusahaan kita. Ibu akan saya rekrut menjadi manajer humas. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Bapak. Saya pamit, Pak. Assalamualaikum. Pukul 12.00 di perjalanan pulang, Aira pulang dengan kebahagiaan. Tak sabar ia ingin bertemu ibu untuk memberi kabar gembira ini. Di benaknya, ibu pasti sangat bangga bahwa anak perempuan sematawayangnya akan semakin mudah menjadi tulang punggung untuk ibu. Aira berjanji akan terus berjuang untuk membahagiakan ibu. Sambil bergumam, ia seperti sedang berbicara sendirian di perjalanan pulang. Ibu, terima kasih atas doamu. Doamu menembus langit, Ibu. Aku bersyukur sekali, Ibu. Pukul 13.00, halaman rumah. Aira melihat suasana yang tak biasanya. Dari kejauhan, Aira melihat keramaian. Hatinya menggelisah. Teringat kabar ibunya yang hanya seorang diri di rumah. Sadar, ternyata ada seorang tetangga yang sedang menancapkan bendera merah di balik pintu kamar rumahnya. Aira terkejut. Ia semakin bingung. Ada apa di rumahnya? Pukul 13.30, dalam rumah. Aira masuk ke dalam rumah. Di sebuah sudut, ia melihat ibunya terbujur kaku. Tubuh ibu ditutup dengan kain batik. Aira menghampiri jenazah ibunya. Ia menangis terpisah-pisah melihat ibunya sudah tiada. Ibu, kenapa ibu tinggalkan aku secepat ini? Aku mau pulang kabar gembira untuk ibu. Aku ingin membahagiakan ibu. Aku ingin membuktikan ke ibu aku bisa menjadi kebanggaan ibu. Ibu! Ibu! Berikut ini adalah pemain-pemain handal se-Indonesia yang sudah menampilkan adegan demi adegan dengan sangat apik. Yang berjudul Lukaku di Atas Bahagiaku. Inilah dia, seorang guru seni yang hari ini telah menyelesaikan karya pertamanya menjadi cerita yang menarik. Ia adalah Miss Kiki sebagai penulis naskah, pengisi suara prolog, dan sutradara. Selanjutnya, Kanita berperan sebagai ibu yang berkarakter tegar, sabar, dan kuat dalam membesarkan anak sematawayangnya hingga dewasa. Aira
terdidik menjadi anak yang mandiri, rajin membantu ibu, dan berjuang keras demi membahagiakan ibunya. Zaki, Zikri, Zahira, Raisa, Ayana, dan Selma, mereka semua berperan sebagai pengisi kehidupan yang memiliki gaya dan ekspresi yang beragam. Selanjutnya, yang berperan sebagai teman-teman Aira yang usil. Mereka memiliki sifat iri melihat Aira selalu menonjol di mata guru-gurunya. Inilah mereka, Faiz, Rafa, Nadira, dan Syifa. Selanjutnya, yang berperan sebagai direktur utama yang sukses dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan lugas, ia adalah Aldi Farid. Mari kita berikan apresiasi yang meriah kepada seluruh pemain drama yang berjudul Luka